Orang Islam rata-rata seperti itu. Kemudian kalau umpamanya, kenapa umpamanya di situ doanya sama, kenapa Ustaz nggak pakai ayat-ayat Quran? Gini loh sebenarnya, di dalam meruqyah seseorang, menyembuhkan secara Islami itu ada dua cara yang ada dalam Bukhari Muslim. Yang pertama adalah diambil dari doa yang ada dalam Quran. Doa yang ada dalam Quran. Ingat ya, doa. Jadi bukan asal ayat Quran dibacain untuk menyembuhkan. Bukan, jadi doa. Doa itu ada permohonan kepada Allah Ta'ala. Jadi doa yang diambil dari Quran. Nah, yang kedua adalah doa yang tidak mengandung syirik dan musyrik. Nah, saya mengambil yang kedua, doa yang tidak mengandung syirik dan musyrik. Saya mengambil yang kedua itu. Nah, bagi teman-teman yang lain nggak tahu ya nggak ada masalah menurut saya. Silahkan aja. Kalau memang mau cek, silahkan cek, ada kok itu. Hadisnya dalam Bukhari Muslim itu ada. Memang saya mengambil yang kedua, jadi bukan ngambil yang pertama. Yang pertama itu adalah doa yang diambil dari Quran. Ya, apa yang dikatakan syirik oleh Rasulullah, 3 perkara. Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, manik-manik, jimat yang buat tolak bala, tiwalah, ilmu pelet, dikatakan syirik sama Rasul. Ya, ternyata hanya ruqyah yang dibolehkan asal syaratnya itu ketat, asal syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Boleh ruqyah selagi tidak ada unsur syirik. Sehingga akhirnya para ulama berijma, bersepakat, hujan ya, mau menyelamatkan sendal dulu boleh. Para ulama bersepakat bahwa ruqyah itu dibolehkan dengan 3 syarat yang harus terkandung di dalamnya. Baca Quran, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, menggunakan bahasa yang dipahami maknanya, dan diyakini bahwa yang memberikan efek itu adalah izin dari Allah, bukan ruqyah itu sendiri. Ruqyah diantaranya dengan Al-Quran, jangan dibayangkan hanya untuk kasus kesurupan, kejinan, ya, jin nasab, atau kena sihir, atau kena ain. Bukan hanya itu saja, juga bisa untuk kasus fisik. Ruqyah dengan Al-Quran atau kalimatut thayyibah atau dengan hadis-hadis yang diajarkan Nabi, bukan hanya untuk kasus jin, tapi juga kasus fisik. Seperti ketika ada orang yang sakit, Nabi meletakkan tangannya di atas daerah yang sakit sambil Nabi membacakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Nah, bismillahnya 3 kali. Ini penyakit fisik juga demikian, diruqyah. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran sebagaimana datang dari hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Syekh Qabila yang disengat kalajengking juga diruqyah oleh sahabat hanya dengan Al-Fatihah. Kalajengking, hewan nyengat manusia, menimbulkan gangguan fisik, ya, dan diruqyah sembuh. Begitu pula ini fisik, begitu pula kasus psikis. Ya, makanya Al-Quran khairud dawa'i Al-Quran, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Semakin Anda tahu dalil-dalil ini, semakin Anda yakin ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah betul-betul dalam hati, betul-betul bisa untuk merawat diri Anda. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, disahihkan Syekh Albani rahimallahu taala dari Kharijah bin As-Salt ketika pamannya masuk Islam, beranjak ke kota Madinah, ingin berbaiat di hadapan Nabi SAW. Sepulangnya Kharijah bin Salt hafal surat Al-Fatihah, dan di pertengahan jalan dia mendapati seorang laki-laki gila yang dipasung. Kenapa dipasung? Karena membahayakan orang sekitarnya. Kemudian famili dari orang gila ini berkata kepada pamannya Kharijah bin Salt, aku dengar Nabi kalian punya ilmu pengobatan. Bisa enggak ya, kamu bisa ngobatin saudara kami enggak yang gila ini? Kemudian pamannya Kharijah bin Salt meruqyah
laki-laki gila ini selama 3 hari. 1 harinya 2 kali ruqyah. Hanya dibacakan Al-Fatihah. Bisa diulang-ulang. Ya. Dan kemudian sembuh total. Dan kemudian dikasih hadiah dalam riwayat ini 200 ekor kambing. Riwayat yang lainnya 100 ekor kambing. Kalau satu kambing harganya 5 juta, kalau 200 berapa? Berapa? 1 M. 1 M, Masya Allah.